Dan sudah bersiap jurnalis Kompas TV, ada Masni Rahmawati di Gedung DPR RI Jakarta untuk melaporkan jalannya rapat dengar pendapat yang tengah berlangsung. Masni, selamat siang. Ada 3 rancangan PKPU yang dibahas hari ini dan apa kemudian perubahan yang dilakukan KPU terhadap 3 PKPU ini dan menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi? Iya, tentunya memang ada 3 hal yang dibahas pada rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI, itu bersama dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, dan juga dengan Kemendagri. Untuk dari KPU sendiri, ada 3 rancangan PKPU yang diusulkan juga tentunya, yaitu tentang perlengkapan pemungutan suara, kampanye kepala daerah, dan juga dana kampanye. Tadi sudah dijabarkan dari KPU sendiri, itu dijabarkan oleh Yulianto Sudrajat, ini soal dengan PKPU logistik. Memang tentunya ada beberapa perubahan yang menyesuaikan dengan kebutuhan bagaimana dengan jalannya Pilkada 2024 ini. Tadi disebutkan bahwa berdasarkan dengan keputusan KPU pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Setidaknya ada 8 isu yang dibahas untuk dari PKPU logistik ini, mulai dari tanggung jawab logistik, kesetaraan pelaksanaan pemenuhan logistik, tanda khusus pada formulir, hingga dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Selain itu, kalau misalnya berbicara mengenai dengan PKPU yang berhubungan dengan kampanye, tadi juga dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan kampanye. Untuk dari tahapan kampanye juga dijelaskan ada isu-isu strategis, itu dijelaskan oleh Agus Melas. Kita kembali lagi bagaimana dengan logistik dan juga produksi dari Pilkada 2024 ini. Ada beberapa tahapan juga. Untuk tahapan pertama itu yang tidak berhubungan dengan penetapan pasangan calon pada pemilihan kepala daerah. Ini berkaitan dengan kotak suara, tinta bilik suara, dan juga perlengkapan-perlengkapan lainnya. Sedangkan untuk tahap 2-nya, yaitu yang berkaitan dengan pasangan calon, yang dimana ini berkaitan dengan surat suara, daftar pasangan calon, juga hingga hasil dari rekapitulasi dan juga logistik, dan juga bagaimana produksi dari untuk kotak hasil TPS dan juga rekapitulasi. Serta juga dibahas tadi bagaimana dengan tahapan-tahapan untuk produksi dan pengiriman logistik ke tempat-tempat penyimpanan KPU, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota. Untuk dari tahap pertama itu adalah dari tanggal 3 September hingga 3 Oktober 2024, sedangkan tahap 2-nya itu adalah tanggal 1 hingga tanggal 31 Oktober 2024. Selain itu pun untuk dari proses sortir, untuk pelipatan dan juga pemenuhan kekurangan itu, serta distribusi ke TPS-TPS itu pada tanggal 1 hingga 26 November 2024. Kita membahas bagaimana dengan kampanye untuk Pilkada 2024 ini. Tentunya juga ada perubahan dan juga ada penyesuaian dengan Pilkada 2024. Setidaknya juga ada beberapa isu strategis yang dibahas, mulai dari jumlah bahan kampanye, nilai dari bahan kampanye tersebut, juga penggunaan media sosial, pelaksanaan rapat umum, serta informasi dari kampanye. Kalau misalnya berbicara dengan bagaimana jumlah bahan kampanye, ini juga disebutkan bahwa maksimal dari jumlah atau bahan kampanye ini yaitu 100 juta rupiah, dan ini juga menyesuaikan dengan Pilkada 2024. Selain itu pun untuk informasi kampanye, untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat umum, itu juga menggunakan SIKADK, di mana ini dapat diakses oleh Bawaslu, KPU, dan juga lembaga negara yang terkait dengan untuk bagaimana nantinya penindakan dari tindak pidana pencucian uang. Selain itu pun untuk dari kampanye, ini kampanye yang dilakukan oleh maksud kami dari kepala daerah dan juga pejabat negara, ini juga boleh dilakukan, namun dari kepala negara, maksud kami dari kepala daerah ini atau pejabat daerah ini juga harus mengajukan cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas yang didapatkan dari negara. Selain itu pun untuk dari dana kampanye sendiri, memang tadi turut dibahas pada rapat dengan Komisi 2, yaitu untuk dari dana kampanye sendiri juga termasuk dengan transparansi melalui SIKADK, di mana juga tadi sempat saya sebutkan bahwa untuk dari SIKADK ini juga bisa diakses oleh Bawaslu dan juga lembaga negara yang terkait dengan bagaimana untuk penindakan dari tindak pidana pencucian uang. Dan hingga saat ini untuk pembahasan tentang bagaimana PKPU ini, 3 rancangan PKPU ini masih dibahas. Dan kalau kita mendengar tadi untuk dari
per fraksi ini masih melakukan diskusi dengan KPU seperti itu. Ian. Dalam rancangan PKPU yang dibahas hari ini, diantaranya membahas terkait dengan pelengkapan pemungutan suara hingga kampanye. Kemudian yang jadi pertanyaan, Masni, apakah 3 rancangan PKPU ini juga akan langsung ditandatangani oleh Menkumham seperti pada rapat kemarin? Iya, kalau kita melihat dengan masih berjalannya rapat dengar pendapat ini dengan KPU juga Bawaslu dan nantinya juga akan ada pemaparan dari DKPP, tentunya ini masih menunggu informasi terkait apakah nanti akan langsung ditandatangani oleh Kemenkumham atau seperti apa nantinya, kita masih menunggu, di mana untuk dari rapat ini masih berlangsung karena terakhir saya pantau itu memang untuk rapat masih adanya tanya jawab dari fraksi kepada KPU seperti itu, dan nantinya juga akan ada pemaparan dari Bawaslu dan juga pemaparan dari DKPP. Dan kalau kita melihat dari tadi di awal disebutkan bahwa rapat ini akan sampai atau maksimal ini pada pukul 12 siang, namun hingga saat ini kita melihat rapat masih berjalan, dan juga kita lihat nanti apakah untuk dari revisi atau dari penyesuaian peraturan peraturan KPU, peraturan Bawaslu ini apakah langsung ditandatangani atau tidak. Iya. Ya, kita masih menunggu apakah 3 rancangan PKPU yang dibahas hari ini akan ditangani juga hari ini oleh Menkumham. Terima kasih jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta.